Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang saat ini sedang diadakan. Di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman ngintip belajar tentang learning agility. Ini biasanya muncul di tes online tahap 2 bersamaan dengan tes bahasa Inggris. Jadi setelah nanti teman-teman lolos tes online tahap pertama ya yang berkaitan dengan TKD, akhlak, dan tes wawasan kebangsaan, lanjut ke tes bahasa Inggris dan learning agility. Di video kali ini aku pengen bahas singkat saja teman-teman, biar teman-teman itu ada gambarannya. Nanti kalau ada yang bingung, ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman di sini baru pertama kali nonton videoku, sebagai video pertama di channelku ini ya teman-teman ya. Salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti kalau mau belajar seputar BUMN khususnya, teman-teman belajar melalui playlist aja biar lebih gampang ya. Nanti kalau belajar seputar BUMN, teman-teman cari playlist judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN, Kementerian BUMN, maupun BUMN pada umumnya, baik itu info magang yaitu Magenta, dan rekrutmennya, baik melalui jalur rekrutmen bersama maupun yang rekrutmen masing-masing ya, rekrutmen mandiri, nanti aku akan update ke sini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal tonton dari playlist video paling atas, urut ke bawah, kalau mau belajar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini. Oke, teman-teman. Yuk kita langsung belajar saja, teman-teman. Di sini aku pengen teman-teman pause dulu videonya. Silahkan cari alat tulis, cari kertas, cari ballpoint. Aku bakal display daftar pertanyaan di sini. Teman-teman coba jawab dulu pilihan ganda, tulis dulu di kertas. Setelah ditulis, nanti di akhir aku akan coba bahas. Setelah aku bahas, nanti teman-teman playback ulang ya. Di play ulang dari menit ke sini, menit ini, untuk maju lagi ke depan, teman-teman review satu persatu lagi. Jadi teman-teman jawab sendiri, aku jelasin, setelah itu teman-teman koreksi sendiri. Karena ini simple teman-teman, yang berkaitan dengan learning agility. Oke? Teman-teman boleh lanjut ya. Kalau udah ada alat tulis, ballpoint, pensil, terserah kertas, nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak orang pilihan ganda nulis A, B, C, D aja. Oke ya? Oke teman-teman, aku akan display pertanyaannya. Silahkan coba tentukan jawabannya. Silahkan. Ini adalah soal pertama. Silahkan teman-teman pilih jawabannya yang mana. A, B, C, D-nya aja. Sudah teman-teman? Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Silahkan pilih mana jawabannya yang menurut teman-teman sesuai dengan teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan teman-teman, tentukan jawabannya. Oke, teman-teman nanti kalau ngerasa terlalu cepat boleh pause dulu videonya ya, baru teman-teman coba jawab, baru nanti di play lagi ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 4. Silahkan teman-teman, tentukan jawaban yang dirasa sesuai dengan teman-teman semuanya. Silahkan soal nomor 5. Oke, lanjut ya. Soal nomor 6, silahkan. Lanjut, soal nomor 7. Silahkan teman-teman. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Silahkan. Oke, kita lanjut ya. Silahkan, soal nomor 9. Silahkan teman-teman, soal nomor 10. Kita lanjut ya. Soal nomor 11, silahkan.
Kita lanjut. Soal nomor 12. Aku reminder lagi bahwa nanti di akhir aku akan kasih penjelasan dan tips untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita lanjut ya, teman-teman. Soal nomor 13. Oke ya, kita lanjut. Soal nomor 14. Oke, kita lanjut. Soal nomor 15. Lanjut. Soal nomor 16. Kita lanjut ya. Soal nomor 17. Lanjut. Soal nomor 18. Kita lanjut. Soal nomor 19. Lanjut ya teman-teman ya. Soal nomor 20. Oke, teman-teman. Ini adalah akhir dari latihan pada kesempatan kali ini. Belum selesai ya videonya ya. Baru 20 soal. Gimana teman-teman? Udah ada gambaran. Learning Agility itu cuma kayak gini teman-teman. Cuma nanti pilihannya tuh banyak ya. Jadi teman-teman itu butuh cepat, butuh pemahaman yang menyeluruh sebenarnya sih. Bukan pemahaman ya. Kayak memahami dari kalimat itu jangan sampai salah paham gitu. Ini sebenarnya tuh gimana? Jadi benar-benar harus cermat. Karena nanti kalau udah ngejawab nggak bisa di back gitu loh teman-teman. Kalau berdasarkan ini ya, rekrutmen bersama tahun 2024 ya. Aku akan jelasin teman-teman. Intinya bagaimana? Nah, kayak gini teman-teman. Bentuk pilihan kayak tadi itu adalah pertanyaan mirip kayak psikotes ya, kayak personality gitu, yang menggambarkan terkait dengan teman-teman. Nanti di pilihan gandanya, teman-teman akan diberikan opsi itu. Opsinya bisa yang kayak gini ya, setuju sampai dengan sangat setuju sampai dengan skala sangat tidak setuju. Nanti juga mungkin ada skala yang mulai dari sangat sering sampai dengan tidak pernah kayak gitu. Itu juga boleh. Nah, tipsnya kayak gini, teman-teman. Aku akan jelaskan satu-satu pada saat ngerjain ini. Pertama adalah pilih dengan konsisten, tegas, dan selalu positif. Oke, teman-teman. Jadi kalau ada suatu pernyataan, teman-teman itu harus konsisten, tegas, dan positif. Kemudian baca soal dengan teliti. Jangan sampai di situ ada kata-kata tertentu yang teman-teman kelewat bacanya, yang harusnya itu kalimat negatif, teman-teman ngebayangnya sebagai kalimat positif. Dan sebaliknya, kayak gitu. Gimana cara menentukan dua poin ini? Konsisten, tegas, positif, dan baca dengan teliti. Intinya gimana? Nih kuncinya di sini, teman-teman. Kalau teman-teman nanti melihat ada kalimat yang sifatnya positif, maka teman-teman pilih pilihan yang paling positif. Kalau ada kalimat negatif, maka pilihannya pilih pilihan paling negatif. Contoh, kalimat positif tuh misalnya mana nih? Saya rajin. Positif kan? Kan ada banyak nih, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat kalimatnya ini apa? Positif. Nah, kalau dari pilihan jawaban sangat setuju, itu positif. Setuju juga positif. Cukup setuju juga positif. Tapi tetap ada ragu-ragunya. Kalau tidak setuju otomatis ini jadi kebalikannya ini. Kalau udah ada kayak gitu kan, kebalikannya. Nah, di sini kalau ada kalimat positif, pilihannya yang paling positif. Ya sudah, kalau ada kalimat positif ya udah sangat setuju gitu. Yakin gitu, teman-teman. Sangat setuju. Begitu juga kalau ada kata yang kalimat yang negatif. Ini contoh saya pemalas. Aku kasih contoh pendek. Saya pemalas itu adalah negatif. Kalau negatif, teman-teman pilih yang negatif juga. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa saya tuh nggak pemalas kok.
gitu. Kalau teman-teman ini kalimatnya negatif, milihnya yang positif, berarti teman-teman ngaku bahwa saya orang itu pemalas gitu. Nah, ini logikanya begitu, teman-teman. Pada saat ada kalimat saya pemalas, sangat tidak setuju, ini negatif, tidak setuju, juga negatif. Tapi balik lagi, kalau ada kalimat negatif, pilih yang paling negatif. Gitu. Jadi, kalau mau cara simpelnya adalah, cara mengaplikasikan biar teman-teman konsisten, tegas, selalu positif. Kayak gitu gimana? Kalau ada kalimat positif, pilih aja yang sangat setuju. Kalau ada yang negatif, pilih aja yang paling negatif udah. BCDE gimana? Nggak usah dipilih gitu. Gimana sih konsisten itu? Kalau konsisten itu nanti dia akan berubah-berubah tuh, kadang A, kadang B, kadang A, kadang B kayak gitu. Aku sarankan di sini pilih aja ya udah. Kalau positif pilih yang paling positif, kalau kalimatnya negatif pilih paling negatif kayak gitu. Ingat ya teman-teman, kalimat negatif, bukan kata negatif. Kalau kata negatif tuh gini, karena kata negatif, kalau kata negatif kalimatnya bisa positif. Contoh misalkan, saya tidak berani untuk mencuri. Tidak berani itu kata negatif. Tapi kalau ada kalimat utuhnya, saya tidak berani mencuri, itu kan kalimat positif ya, saya nggak mencuri loh, gitu. Itu kan kalimat positif, gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi yang dilihat itu adalah kalimat negatif, bukan kata negatif. Jadi pada saat teman-teman membaca, teman-teman pahami dulu, ini kalimatnya positif apa negatif. Kita kasih contoh beberapa soal ke belakang ya, teman-teman ya, yang barusan kita lihat. Kita coba cek dulu. Nih, contoh soal nomor 20. Saya merasa nyaman berbicara di depan umum dan menyampaikan ide-ide saya dengan percaya diri. Ini kalimatnya apa? Positif kan? Kalau kalimat positif pilihnya apa? Ya A aja. Gitu, teman-teman. Karena kalimatnya positif. Bukan katanya ya, gitu. Kita lihat lagi. Aku kasih contoh 3 aja ya, teman-teman ya. Nih, saya tidak percaya bahwa membangun hubungan baik dengan orang lain adalah kunci keberhasilan dalam pekerjaan maupun kehidupan. Saya tidak percaya. Karena ada kata negatif di sini, kita lihat dulu konteksnya akhirnya. Oh, gara-gara ada kata tidak percaya, kalimat ini jadi kalimat negatif, teman-teman. Karena nanti ada kata negatif yang kalimatnya tetap positif, ada kata negatif yang bikin kalimatnya itu jadi negatif. Gitu. Kebetulan kalau ini adalah contoh kata negatif membuat kalimatnya negatif. Kalau kalimat negatif, pilih yang mana? Ya ini, sangat tidak setuju. Gitu. Paham nggak, teman-teman? Coba kalau masih bingung, bisa di-play dari beberapa menit sebelumnya. Kayak gitu ya. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pada saat teman-teman melihat kalimat itu positif, pilih yang pilihan paling positif. Kalau itu adalah kalimat yang negatif, pilih yang paling negatif. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan di sini nih pilihannya ada yang sering, terus ini kadang, sini ini selalu, ini kadang, ini sesekali, ini tidak pernah gitu. Terus di sini ada tulisan, saya rajin, positif. Pilihan yang paling positif apa? Ya selalu, yang A, misalkan gitu. Saya pemalas, kalimatnya negatif kan, saya pemalas, pilih yang ini. Tidak pernah gitu. Jadi pilihan gandanya kayak gimana pun ini sebenarnya skala positif sampai paling negatif. Nah, orang yang konsisten dan tegas selalu positif itu adalah pada saat kalimatnya negatif, pilihannya yang negatif, pada saat kalimatnya positif, pilihannya yang positif. Itu nanti selalu positif nanti hasilnya. Tegas, maksudnya tegas dan konsisten apa? Kalau teman-teman pilih B, C, D ini kayak masih ada relatif-relatifnya. Tapi kalau tegas tuh ya sangat setuju atau tidak setuju sekalian. Benar-benar salah-salah. Bagus tidak, kayak gitu teman-teman. Nah, inti dari learning agility itu kayak gitu teman-teman. Nanti teman-teman tinggal cari sumber-sumber lain, coba terapkan teori ini, nggak usah dihafal pertanyaannya teman-teman. Learning agility aku yakin teman-teman skornya pasti bisa pada gede ya, karena itu cukup mudah untuk pemahaman, apalagi untuk teman-teman yang nanti ikut RBB, karena RBB kan levelnya dari SMA, diploma sampai sarjana gitu. Jadi pakai logikanya teman-teman, aku yakin bisa. Paling nggak aku ngasih tips ini biar teman-teman itu hasilnya optimal kayak gitu ya. Oke teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungin aku lewat channel-channel yang ada di sini. Aku lebih aktif di YouTube, aku aktif, LinkedIn aku sangat aktif, Instagram juga boleh, email juga boleh. Kalau Facebook sama TikTok aku kurang lah, tapi nggak apa-apa. Terserah teman-teman mau hubungin lewat mana. Nggak harus hubungin aku
untuk bahas rekrutmen bersama BUMN. Kalau ada yang mau konsultasi karir secara umum juga boleh. Nanti belajar lewat playlist-ku juga boleh. Ada banyak playlist yang bisa teman-teman explore, baik teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, yang fresh graduate, atau yang sudah pro hire ya, sudah punya pengalaman kerja. Nanti kita bisa diskusi bareng. Sementara dari aku itu dulu teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya.